Assalamualaikum warahmatullah. Silakan balas salam ini di kolom komentar. Jibril alaihi salam adalah makhluk hidup pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernapas. Beliau adalah ciptaan pertama yang diberikan ruh atau jiwa tanpa memiliki ayah dan ibu. Bagaimana beliau muncul menjadi ada? Kalian tahu, ketika bayi lahir, mereka mengeluarkan berbagai macam suara dan perlahan-lahan belajar memahami segalanya. Bagaimana dengan para malaikat? Dan bagaimana dengan Jibril alaihi salam? Ketika beliau diciptakan, apa yang beliau ucapkan pertama kali? Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ketika para malaikat diciptakan, mereka mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang artinya tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kami tidak memiliki apa-apa. Oleh karena itu, ketika Jibril alaihi salam diciptakan, ruh pertama ini mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku telah diizinkan untuk menceritakan kepada kalian tentang salah satu malaikat yang memikul ars Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarak antara lobang telinganya hingga bahunya adalah sejauh perjalanan 700 tahun. Dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa seekor burung harus terbang selama 700 tahun untuk menempuh jarak tersebut. Lalu bagaimana kita menentukan malaikat mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil? Dan apa hubungannya dengan Jibril alaihi salam? Al-Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan bahwa semakin besar tanggung jawab yang diberikan kepada seorang malaikat, maka semakin besar pula ukuran fisiknya. Oleh karena itu, dapat segera dipahami bahwa Jibril alaihi salam jauh lebih besar dari itu. Beliau adalah yang terbesar di antara para malaikat dan yang paling agung dalam bentuknya, karena beliau memikul tanggung jawab yang paling mulia. Kaum Lut alaihi salam beserta seluruh kotanya dihancurkan hanya dengan ujung satu sayap Jibril alaihi salam. Mereka diangkat ke atas dan dihancurkan dengan ujung satu sayapnya, yang menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan Jibril. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Jibril tinggal tepat di bawah ars Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana rupa beliau dalam bentuk aslinya? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ra'aitu Jibril, aku telah melihat Jibril, walahu sittu mi'ati janah, dan beliau memiliki 600 sayap, bukan 2, 3, atau 4, melainkan 600 sayap." Tidak hanya itu, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa beliau menutupi seluruh ufuk atau cakrawala dan duduk di atas sebuah singgasana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, tidak hanya 600 sayap itu terbentang luas, beliau berkata, "Yantashiru min rishihi tahawilu minad durri wal yaqut." Dari sayap-sayapnya terus-menerus berguguran permata rubi dan mutiara. Dalam sebuah riwayat Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa warna sayapnya hijau dan telapak kakinya pun berwarna hijau. Tidak ada satupun Nabi Allah yang dalam kisah hidupnya tidak disebutkan tentang Jibril alaihi salam. Sungguh, jika kalian membaca Qosasul Anbiya, bagaimanapun caranya, pasti ada penyebutan tentang Jibril alaihi salam. Beliau harus ada di sana, karena beliau diutus kepada 124.000 nabi. Dalam hadis Musnad Imam Ahmad disebutkan ada 124.000 nabi. Di antaranya 315 orang adalah Rasul atau pembawa pesan. Beliau datang kepada setiap dari mereka untuk mengajar mereka, membimbing mereka, mendukung mereka, dan melindungi mereka. Beliau selalu ada di sana. Ketika Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga, apakah Allah masih berbicara langsung dengan Adam? Tidak. Jibril alaihi salam menjadi perantara antara Allah dan Adam alaihi salam. Ketika Adam alaihi salam wafat, anak cucunya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan jasadnya, karena manusia belum pernah melihat kematian sebelumnya. Allah mengutus Jibril alaihi salam beserta sekelompok malaikat. Mereka memandikan jasad Adam alaihi salam, mengkafaninya dan menguburkannya. Jadi, beliau sudah ada di sana sejak awal,
bahkan bersama Adam alaihi salam. Kemudian ada sebuah kejadian panjang yang merupakan salah satu hadis terpanjang dalam Sahih Bukhari. Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa Hajar alaihi salam bersama bayinya Ismail alaihi salam berlari antara Bukit Safa dan Marwah mencari bantuan. Beliau berada di tempat terasing dan tidak ada siapapun di sana. Nabi Muhammad SAW bersabda, tiba-tiba beliau mendengar sebuah suara dan berkata, "Jika engkau membawa kebaikan, maka tampillah." Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fa'idha Jibril." Tiba-tiba Jibril alaihi salam muncul di sana. Lalu Jibril alaihi salam menghentakkan tumitnya ke tanah. Saat itu juga air Zam-Zam memancar deras dari tanah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rahimallahu umma Ismail." Semoga Allah merahmati ibunda Ismail. Beliau membendung air itu karena takut airnya akan meluber kemana-mana. Nabi SAW bersabda, jika beliau tidak melakukannya, maka air Zam-Zam akan mengalir memenuhi seluruh bumi. Subhanallah, pikirkanlah keajaiban Zam-Zam ini. Ukuran sumurnya hanya sekitar 8 kali 3 kaki. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sumur ini memompa 8.000 liter air per detik, yang berarti 691 juta liter Zam-Zam per hari. Jutaan galon. Subhanallah, orang-orang terus meminumnya tetapi airnya tidak pernah kering. Dan itu tercipta hanya dari hentakan kaki Jibril alaihi salam. Kalian masih meminumnya hingga hari ini. Jadi hubungan kalian dengan Jibril alaihi salam masih terjalin hingga kini. Subhanallah. Ketika Ibrahim alaihi salam dan Ismail alaihi salam selesai membangun Ka'bah, Ibrahim alaihi salam berdoa, "Arina manasikana." Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami tata cara ibadah haji kami. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah mengutus Jibril alaihi salam, lalu Jibril alaihi salam melaksanakan haji bersama Ibrahim alaihi salam, mengajarkan tata cara haji selangkah demi selangkah. Dan ketika syaitan mencoba menggodanya di tempat-tempat jamarat, Jibril alaihi salamlah yang menyuruh Ibrahim alaihi salam untuk melemparinya dengan batu. Kita masih mengamalkan hal itu sebagai peringatan hingga hari ini. Pernahkah kalian memikirkan hubungan Jibril alaihi salam dengan Yusuf alaihi salam? Mungkin tidak. Kalian bisa mendengarkan seluruh seri kisah Yusuf alaihi salam tanpa banyak mendengar tentang Jibril alaihi salam. Namun beliau ada di sana. Tahukah kalian di mana pertemuan pertama Jibril alaihi salam dengannya? Ketika saudara-saudaranya membuangnya ke dalam sumur dan Yusuf alaihi salam jatuh ke dasar sumur, beliau jatuh ke tangan seseorang yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Jibril alaihi salam. Jibril menangkapnya agar jatuhnya tidak terasa keras. Allah tidak membiarkanmu tersesat. Allah tidak membiarkanmu binasa. Mengenai Isa alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ayyadnahu biruhil qudus." Kami telah memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Allah menyebutkan ini sebagai nikmat atas Isa alaihi salam. Ayyatuka, aku telah mendukungmu dengan Ruhul Kudus. Satu-satunya malaikat yang bisa membawa seorang nabi naik dan turun dari langit adalah Jibril alaihi salam. Maka ketika ada persekongkolan untuk menyalibnya, malaikat yang diutus untuk membawanya melintasi langit dan menjaganya di sana hingga perintah Allah untuk kembali datang adalah Jibril alaihi salam. Kapan Nabi Muhammad SAW pertama kali melihat Jibril? Saat masa kanak-kanak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW sedang berlari bermain dengan anak-anak lain. Itu adalah tahun ketika ibunda wafat. Jadi, Nabi Muhammad pada tahap ini adalah seorang yatim piatu. Beliau kehilangan ibu dan ayahnya. Beliau berpindah dari satu asuhan ke asuhan lainnya. Nabi Muhammad SAW saat itu adalah anak yang sangat ceria dan sedang bermain. Tiba-tiba, seseorang datang menangkap Nabi SAW dan menjatuhkannya ke tanah. Anak-anak lain lari ke orang tua mereka dan berteriak, "Inna Muhammadan qad qutila." Sesungguhnya Muhammad SAW telah dibunuh. Saat mereka berlari, Nabi Muhammad SAW melihat apa yang akan dilakukan orang itu. Beliau bersabda, "Orang itu membelah dadaku." Beliau mengeluarkan jantung Nabi SAW dan mengeluarkan sesuatu darinya, sambil berkata, "Hadza hadzus syaitani minka." Ini adalah bagian syaitan di dalammu.
lalu beliau membuangnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Beliau mencuci jantungku dengan air Zam-Zam di dalam wadah emas dan mengembalikannya ke tempat semula." Anak-anak kembali dan melihat dada Nabi SAW telah dijahit kembali. Selama 34 tahun, Nabi Muhammad SAW tahu kejadian itu pernah terjadi. Kita tahu, banyak mukjizat lain terjadi padanya tanpa penjelasan. Setelah 34 tahun, pada usia 40 tahun, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW mulai bermimpi benar dan suci. Selama 6 bulan, Nabi SAW bermimpi tentang hal-hal yang akan terjadi besok harinya. Jika beliau bermimpi seseorang akan datang menemui beliau, besok harinya orang itu datang persis seperti dalam mimpi. Ini berlangsung selama 6 bulan, jadi beliau sudah merasa sesuatu akan terjadi. Penting untuk memahami mengapa Nabi SAW tiba-tiba pergi ke gua untuk merenung dan beribadah. Ada sesuatu yang aneh sedang terjadi padanya. Tiba-tiba, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Allah memberikan rasa cinta akan kesendirian. Nabi SAW sering mendaki Gua Hira yang memakan waktu perjalanan sekitar 2 jam. Suatu hari, saat berada di sana, Nabi Muhammad SAW melihat Jibril alaihi salam. Apakah Jibril datang dalam wujud malaikat atau manusia? Dalam wujud manusia. Mungkin kalian berpikir, mengapa Nabi SAW merasa takut? Bayangkan, kalian berada di atas gunung selama 2 jam, tidak ada siapapun di sekitar, dan tiba-tiba kalian melihat orang asing berdiri di mulut gua menatap kalian, tanpa bicara. Sebuah riwayat memberikan gambaran tentang apa yang terjadi saat Nabi SAW menceritakan kejadian itu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ja'ani alladhi atani fil manam." Dia yang aku lihat di dalam mimpi telah mendatangiku. Ini membuktikan bahwa Nabi SAW sudah pernah melihat Jibril dalam mimpinya. Jadi beliau berpikir, ini aneh, aku sedang tidak tidur sekarang. Ini menjelaskan mengapa Jibril alaihissalam memeluknya erat. Ini nyata, Iqra, bacalah. Begitulah proses turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW dimulai. Tidak hanya itu, saudara-saudariku tercinta, ketika kalian membaca Al-Quran, cara termudah untuk mengumpulkan malaikat di sekitar kalian adalah dengan mulai membaca Al-Quran. Tahukah kalian mengapa? Karena para malaikat tidak diberikan nikmat untuk membaca Al-Quran sendiri. Mungkin sebagian dari kalian terkejut, para malaikat tidak membaca Al-Quran, yastami'una ilaih, mereka mendengarkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan nikmat membaca Al-Quran kepada segelintir malaikat, seperti Jibril alaihissalam dan beberapa lainnya. Namun mayoritas malaikat hanya mendengarkan. Maka ketika kalian mulai membaca, Inna Qur'anal Fajri kana mashhuda, para malaikat menyaksikannya. Mereka mengelilingi orang yang membaca Al-Quran karena mereka sangat suka mendengarkannya. Subhanallah. Beliau selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW di setiap momen sulit. Contohnya ketika Abu Jahal bersumpah demi Lata dan Uzza bahwa jika Nabi Muhammad SAW sujud lagi di depan Ka'bah, dia akan menginjak leher beliau dan membunuhnya. Nabi Muhammad SAW datang dan mulai sholat. Abu Jahal berjalan mendekat, tapi tiba-tiba ia mundur sambil berteriak ketakutan dengan tangan menutupi wajahnya. Orang-orang bertanya, apa yang terjadi? Ia berkata, melihat parit api dan sesuatu yang menghalangi antara dirinya dengan Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Lau fa'alahu la akhadhahu Jibril." Jika dia berani melakukannya, Jibril alaihissalam akan menghancurkannya. Al-Qadi Iyad menulis dalam kitab sirah Nabi yang terkenal, As-Sifah. Beliau menceritakan dialog antara Nabi Muhammad SAW dan Jibril alaihissalam. Rasulullah SAW bertanya, Allah berfirman, "Tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Apakah sebagian dari rahmat itu telah sampai kepadamu?" Jibril alaihissalam menjawab, "Demi Allah wahai Muhammad, engkau adalah Nabi yang paling aku cintai. Melaluimu aku mendapatkan rasa aman." Beliau melanjutkan, "Dahulu aku khawatir akan nasibku kelak, hingga Allah menurunkan ayat, Inda dzil arsy makin, kedudukan yang tinggi di sisi pemilik arsy."
Sebelum ayat itu turun, Jibril alaihissalam merasa cemas. Namun melalui Nabi Muhammad SAW, beliau merasakan rahmat dan ketenangan. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai merasakan akhir hayatnya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi SAW bersabda bahwa Allah memberikan pilihan kepada seorang hamba antara kenikmatan dunia atau apa yang ada di sisi Allah. Saat itu Nabi SAW tampak sehat, sehingga banyak sahabat tidak mengerti, kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu yang langsung menangis karena tahu hamba yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Setelah itu kesehatan Nabi Muhammad SAW menurun drastis. Beliau mengalami demam tinggi dan tidak bisa lagi sering keluar rumah atau memimpin sholat. Semua orang di rumah menangis karena tahu waktunya sudah dekat. Aisyah radhiyallahu anha memangku Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi Muhammad SAW melihat saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu membawa siwak. Aisyah radhiyallahu anha mengerti Nabi Muhammad SAW menginginkannya. Lalu ia melembutkan siwak itu dan memberikannya kepada Nabi SAW. Sesaat setelah selesai bersiwak, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Dakhala alaina Jibril." Jibril alaihissalam masuk menemui kami. Wajah Nabi SAW seketika menjadi cerah dan tersenyum lebar. Beliau sangat senang melihat Jibril alaihissalam. Bayangkan, 23 tahun lalu, beliau sangat ketakutan melihat Jibril. Namun kini, melihat Jibril adalah pemandangan yang paling beliau cintai. Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau diberi pilihan, tetap hidup bersama para sahabat atau memilih kebersamaan dengan Zat yang Maha Tinggi, Allah. Nabi Muhammad SAW menjawab, "Bal ar-Rafiq al-A'la, bal ar-Rafiq al-A'la, Allahumma ar-Rafiq al-A'la." Melainkan aku memilih kekasih yang Maha Tinggi. Melainkan aku memilih kekasih yang Maha Tinggi. Ya Allah, aku memilih kekasih yang Maha Tinggi. Sambil mengucapkan itu, ruh Nabi Muhammad SAW meninggalkan jasadnya. Nabi Muhammad SAW meninggalkan dunia ini. Dan subhanallah, setiap makhluk akan mati. Nabi SAW bersabda bahwa Jibril pun akan mati. Saat sangkakala ditiup, Allah akan memanggil Jibril, Israfil, Mikail, dan malaikat maut. Allah memerintahkan mencabut nyawa Mikail, lalu Israfil. Tersisa Allah, malaikat maut, dan Jibril. Allah berfirman, "Cabutlah nyawa Jibril." Jibril pun wafat dalam keadaan bersujud memuji Allah. Terakhir, malaikat maut pun diperintahkan mati. Lalu Allah berfirman, "Limanil mulkul yaum?" Milik siapakah kerajaan hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Pada hari kiamat, Nabi Muhammad SAW bersabda, beliau adalah orang pertama yang dipanggil Allah. Beliau akan bersujud, lalu mengangkat kepalanya. Saat itulah, beliau melihat Jibril alaihissalam berada di sebelah kanan Allah yang Maha Pengasih. Demi Allah, sebelumnya Jibril belum pernah melihat Allah, Zat Allah. Baru pada hari kiamat itulah, Jibril bisa melihatnya. Nabi Muhammad SAW akan menunjuk Jibril dan berkata, "Ya Rabb, orang inilah yang memberitahuku bahwa engkau mengutusnya kepadaku." Dan Allah berfirman, "Shadaqta, engkau benar." Nabi Muhammad SAW melakukan ini untuk memberikan kesaksian bagi Jibril bahwa beliau telah menyampaikan amanahnya. Tahukah kalian bahwa di surga nanti kalian bisa berbincang dengan Jibril alaihissalam? Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama siapa yang engkau cintai. Nabi Muhammad SAW juga melihat Ja'far radhiyallahu anhu terbang di surga bersama para malaikat. Kalian pun bisa terbang bersama Jibril alaihissalam di sana. Cara terindah untuk terhubung dengan Jibril alaihissalam sekarang adalah dengan bersolawat kepada Nabi SAW. Jibril alaihissalam berkata, "Barang siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu sekali, maka aku akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Saat kalian bersolawat, Allah membalasnya,
Dan Jibril alaihissalam pun membalasnya, apakah kalian ingin Jibril alaihissalam menyebut nama kalian sekarang ini? Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.